Bukannya malah bagus kalau Kamu jangan pakai masker. Iya, mulutnya beda kelihatan. Siapa tadi? sekre. Yes. Kamu apa tuh? Apa kasusnya? Oke, kasusnya. Ya nanti di foto-foto ulang. Ketika di video saya gitu. mulai ulang. Jadi kayak mulai dari apa? Nanti di Masih tahu mau assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi menjelang hari siang menjelang sore hari ini kita akan melakukan SBD. Saya izin untuk maju untuk pemilihan terkait ketua, sekretaris, lalu dewan dan timekeeper. Nah, yang pertama ketua dulu. Dari teman-teman ada yang mau mengajukan ketua? Ayo sama aja. Loh. Oke, untuk ketua saya, terus untuk sekre. Oke, sekrenya sedikit sambil dicatat ya. Ketuanya sekre Seti. Terus untuk timekeeper Bila. Allah. Notulen itu di satu Enggak beda. Oh, sekre itu semua dari awal pertanyaan sampai jawaban secara mendetail itu nanti kesimpulan ada sendiri. Siapa kesimpulan kita. Berarti ini anggota. Ya, ini harap Yang belum absen tadi siapa? Silakan maju ke depan yang belum. Gelap terang nggak bisa punya naik foto bisa tapi Emang jelas dan benar dari suaranya. Soalnya ini keras ya belakang speakernya. Jadi untuk pada SDD kali ini itu kita akan melakukan diskusi terkait asuhan keperawatan psikis. Nah, mungkin kita bisa mulai untuk menentukan kayak apa saja yang dalam asuhan keperawatan ini, mulai dari mungkin nanti ada kecerdasan sensitif dan afektif. Itu gimana? Kita menentukan outline-nya dulu. Kira-kira apa aja yang kita bahas? Pengertian Atau definisi. Satu pengertian atau definisi. Itu langsung definisinya apa langsung keduanya dulu? Kita tentuin outline-nya dulu. Oh, maksudnya etiologi ya.
Nah, buat nentuin outline kita kira-kira membutuhkan waktu berapa? 5 menit. 5 menit. Ya. Berarti timer sekarang. Ya. 5 menit buat membutuhkan outline tadi yang pertama ada definisi. Terus yang kedua itu kita bahas ya batu sebelum. Jangan lupa dikasih nama belakang. Misal definisi siapa yang Oh. tanda deskripsi. Masih ada lagi. Kamu ngomong apa? Itu loh outline yang dibahas di outline ini apa aja? Mana kasih kering? Mungkin ditambahkan pemeriksaan Udah. Penting gitu ya, penata laksanaan. Berarti online udah selesai. kan askep dulu. Oh iya. Sekarang askep dulu. Mau dibikin gimana? Jadi yang apa konsep teori sama aspek itu tuh beda. Bedain aja nggak sih? Buat dulu. Berarti yang kata
perlu ditinjau ulang nggak? Coba kita tiga bagian besar. Oke, untuk agenda selanjutnya itu membahas setiap outline yang sudah dibuat. Mulai dari Bisa kan? Mulai. nanti kan belum diikuti waktunya. Menentukan setiap outline berarti mulai dari definisi itu dibahas satu-satu. Nanti semua orang mencari definisi. Setiap ini berapa? Ada masalah? Setiap outline dibahas 3 menit. Aku nggak bisa pegang. Setiap outline itu maksudnya yang Bisa tiga. Oh, yang satu. Untuk definisi kan outline-nya mau dibahas satu-satu. Itu dicari berdasarkan kebaruan atau dari jurnal-jurnal terbaru. Jadi kan berapa menit? Kalau tadi Ya, kita uploadin 5 dulu. Masalah biar Mulai ya. mulai dari definisi dulu. Setiap anak silakan bisa ya.
garis di antara granula, frontalis, berletak jari dan sinus garis letak di belakang garis. Sinus garis itu dapat dilihat pada salah satu dari keempat karena ini waktunya udah berjalan 14 menit lebih. Kalau mau menambahkan silahkan untuk mempersingkat waktu. Ya udah berarti yang mau nyebelin dulu dari awal. Oh, sinus diartikan sebagai kondisi di mana terjadi pembengkakan pada selaput lendir atau mucosa sinus dan atau adanya sudah cairan tekanan yang masuk ke dalam pembuluh sinus. Kalau misal bilang kan adanya pembengkakan, dan pembengkakan itu terjadi karena adanya inflamasi. Mungkin di awal ini tambahkan sinus diartikan dengan inflamasi
Untuk selanjutnya adalah pertanyaan terkait patofisiologi. Silakan bisa dicari, bisa tanya jawabannya. Terkait patofisiologi. Jadi ada 3 faktor utama yang berperan pada fisiologi sinus. Silia yang memproduksi ATP dan pengeluaran sekret yang potensi sismen dalam sinus paranasional dapat diakibatkan oleh penurunan jumlah atau fungsi silia atau produksi yang berlebihan atau berubahnya viskositas segmen diikuti dengan infeksi sekunder sehingga terjadi peradangan variasi faktor lokal seperti regional atau sistemik bisa menimbulkan fungsi kompleks vaskular bisa ditawarkan. ISPA yang disebabkan oleh virus. Selanjutnya, bagaimana infeksi virus dapat menyebabkan sinusitis masih belum jelas. Namun diperkirakan respon peradangan terhadap virus menyebabkan terbentuknya virus pertukaran oksigen menjadi terganggu sehingga memicu tumbuhnya bakteri dan timbul infeksi. Gerakan silia pada penguasaan virus menjadi sangat terganggu sehingga menekan siklus dan dalam aku nggak lihat awal. Ada yang tanda gejala, yaitu ada tanda gejala mayor dan tanda gejala minor. Tanda gejala mayor yang pertama itu ada segmen pulen atau mosi nasal. Yang kedua ada blokade obstruksi mosi nasal. Ada yang ketiga ada nyeri atau rasa penuh panas pada wajah.
tadi kan misalnya ada sekret hidung, kurang dan lain sebagainya itu kenapa bisa terjadi itu Tadi kan Rizky jawab sekret hidung purulen atau postnatal. Nah, sekret purulen itu terjadi karena obstruksi ostium yang menghalangi drainase mulut ini diambil dari mulai dari Alexandria tahun 2008. namanya nanti jawab yang blokade atau obstruksi kognitif aluasa itu adalah pada mukosa hidung dan situ yang menyebabkan pembentukan karakter ide terutama pada kompleks osteomeatal pembengkakan ini merusak saluran osteomeatal dan pernapasan hidung yang dirasakan dari siap-siap
diperparah saat menunduk atau batuk. Ini dari komplain atau alat pembela dari bapak. Masih ada yang lain yang nyari di sama yang nyari pada gigi. Ada tambahan tidak? Cukup. Oke, untuk kita dari gejala ya. Itu dicukupkan. Selanjutnya ada komplikasi. Ada yang mau ya, siapa yang mau ini? Loh, aku. Apa SBC itu? Apa ya? Oh, itu Coba dia. ya udah ayah segitu dulu. Yang gimana? Nanti kalian emang ngaku Apa? nanti kalian tunjuk apa yang aku ucapin. Pokoknya kalian apa yang aku ucapin. Gimana kalau misal nunjuknya sambil bilang juga? Iya. Ya, jam. Arya baca. Ya, berarti sambil bilang tapi nunjuknya sambil bilang. Yang keras ya, mata. Ya sampai lihat aku. Telinga. Hidung. Mata. Telinga. Mulut. Telinga. Hidung. Lah, itu ya kan dulu lah, dulu ya. Oh, bener deh.
Ada yang mau menambahkan nggak yang komunikasi kalian? Nana terbentuk di luar atau di bawah atau bahkan di dalam jaringan otak terjadi akibat penyebaran informasi melalui trombosis atau akses ini itu bertindak seperti biasa namun gejala neurologis seperti kejang atau perubahan struktural. Kemudian yang ketiga itu ada trombosis sinus infeksi dari sinus stomata kavenosus atau vena besar di lintasan otak. Infeksi ini menyebabkan atau membekuan darah dan radang yang menyebabkan disipnya dan tekanan pada saraf sentral juga. Untuk komplikasi lain kan tadi ada osteomyelitis, yaitu adalah infeksi tulang yang berdekatan. Penyebaran infeksi terjadi langsung melalui tulang, misalnya dari sinus frontal ke tulang jari. Contoh klinisnya adalah Pots Pots tumor, yaitu osteomyelitis tulang frontal disertai akses superior real. Ramadan et al. 2002. Ada tambahan? Komunikasi terus selanjutnya pemeriksaan kelenjar. Sampaikan kalau ada pendapat terkait pemeriksaan penunjang apa saja yang dibutuhkan. Nasoendoskopi, ada CT scan, yang ketiga ada kultur pemberian atau sinus yang uji resistensi. Ada tambahan lagi? Iya. Oh, tapi berarti udah selesai yang ini. Tapi BBI sekarang berapa sektor Indonesia? Tadi ada endoskopi, CT scan, terus sama uji resistensi.
sebuah pemeriksaan atau testing yang cukup dievaluasi secara visual, psikometric dan muara semua model custom RSK, model nasionoskopi guna mengetahui adanya gejala inflamasi kronis, adanya polis serta paling penting mengidentifikasi lokasi warna pada dasarnya melibatkan dua pilar utama. Yang pertama yaitu terapi medikamentosa maksimal atau MMP dan terapi pembedahan. Nah, karena sesuai kasus tadi, Nyonya Tung ini itu direncanakan untuk bedah sinus endoskopi atau endoskopi atau laksana yang diberikan berfokus pada persiapan dan pelaksanaan operasi. Nah, yang pertama itu kan tata laksana medikamentosa maksimal. Nah, terapi ini diupayakan sebelum operasi, kemudian dilanjutkan setelah operasi dan berfungsi sebagai penunjang kesuksesan terapi. Ada beberapa poin, yaitu dengan irigasi nasal salin, kemudian kortikosteroid, antibiotik sistemik, kemudian tata laksana pembedahan itu diindikasikan pada pasien indikasi yang dapat merespon terapi medikamentosa maksimal atau pada kasus dengan patologi dan obstruksi anatomis yang signifikan, seperti pada kasus yang sudah direncanakan operasi, yaitu bisa dengan bedah sinus endoskopi fungsional atau BSEF, kemudian penata laksanaan perioperatif dengan keberhasilan jangka panjang BSEF sangat bergantung pada perawatan perioperatif yang baik. Nah, terapi medikamentosa maksimal ini terutama pada kortikosteroid topikal dan irigasi nasal harus dilanjutkan pasca operasi untuk mempercepat penyembuhan, mencegah sineksia dan mengurangi resiko kekambuhan. Kira-kira dari skenario yang sudah disajikan itu ada pasti ada data yang belum komplit, yaitu kira-kira data apa saja yang sekiranya perlu ditambahkan dalam pertandingan, mungkin secara singkat saja. Ada data apa aja yang perlu ditambahkan di pengkajian selain dari Mungkin izin menambahkan yang pertama ada 5 data. Yang pertama yaitu data subjektif, udah. Aku tadi udah nyebutin 2 itu. Data subjektifnya. Oh, kamu yang jelasin subjektif. Data subjektifnya perlu. Lantai data yang belum aku itu. Mungkin yang pertama yaitu data psikososial, meliputi hubungan keluarga, yang kedua kesiapan menghadapi operasi, dan tingkat pemahaman tentang penyakit. Dari data yang selanjutnya yaitu data lingkungan atau riwayat paparan,
yaitu meliputi paparan debu di rumah ataupun tempat kerja. Kedua, kebiasaan menggunakan AC atau tempat lembab. Ketiga, riwayat merokok atau paparan asap rokok. Untuk data selanjutnya yaitu data fungsional, yaitu meliputi yang pertama pola tidur, kedua pola aktivitas harian, ketiga pola nutrisi dan hidrasi, keempat frekuensi batuk atau postnatal fear. Aku juga pernah buka juga yang data subjektif itu kan pasiennya mengalami ya. Oh tidak mengalami. Agak keras nggak kedengaran. Kamu nggak Oh masuk iya. from Ini di kasus nggak ada mengeluhkan nyeri. Cuma kalau misal kita lihat ada gejala kan itu mungkin ada nyeri ya. Nah mungkin kalau misal ada nyeri itu bisa ditambahkan terkait lokasi dan karakter nyerinya. Terus kita juga perlu tahu faktor pencetusnya dari kasus tersebut. Lalu riwayat kesehatan juga kayaknya perlu ditambahkan. Misal kayak ada riwayat alergi atau enggak, itu kan kayaknya bisa memperparah keadaannya ya. Lalu riwayat asma dan riwayat sinusitis sebelumnya, nah itu mungkin kayaknya perlu ditambahkan. Terus activity daily life perlu juga. Misal kayak gangguan tidur, ada nggak gangguan tidur? Apa lagi ya? Gangguan tidurnya karena terus obat tidur. Iya, kan nyeri. Terus ada keluhan nggak terkait kayak pekerjaan? Misal kayak biasanya dia kerja, terus adanya sinusitis ini jadi bisa bekerja kan bisa aja ya. Terus psikologinya itu terutama. Yang kedua, Mungkin itu. identifikasi atau faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup. Udah ini berarti Yang data dilengkapi. Arab. Lalu untuk terapi Untuk kasus ini Bentar, bisa bentar. dilihat yang di grup dan kelas ya. media pendidikan mengenai Terus katarak. Selanjutnya itu masalah keperawatannya. Ya. Masalah keperawatan itu sekaligus dijadiin satu sama analisis data aja. Data apa aja yang mendukung, terus sekalian sama diagnosanya. Yang menjelaskan faktor risiko yang dapat memperparah Kalau misal dari kasus kalian teman ada yang mau masukkan diagnosa? persisian jalan nafas tidak efektif. Itu di ininya apa? Dibuktikan. Berhubungan dengan obstruksi jalan nafas akibat peningkatan produksi sekret kental dan propionsin. Bisa sih. Dari teman-teman ada masukan nggak terkait diagnosa yang pertama? Nyeri akut. Itu tambahan. Ya ini yang bersihan jalan nafas tidak efektif yang tadi sama ibu bilang. Ada sanggahan? Ya. Lanjut ke kita mau rumusin berapa diagnosa? 3 aja. 3 aja. Oke. 3 diagnosa yang paling utama. Oke, yang pertama tadi kan udah ada bersihan jalan nafas. Yang kedua mau diisi apa? Nyeri akut berhubungan dengan proses inflamasi pada mukosa sinus yang meningkatkan tekanan sinus. Bentar. Yang nyeri akut ini yang dua ya? Iya. Ada tahu? Cukup. Lanjut. Ya. Lanjut untuk diagnosa yang terakhir. Mungkin yang terakhir yaitu ada resiko infeksi berhubungan dengan akumulasi sekret perulen pada rongga sinus. Ada masalah nggak? Bu? Kenapa? Ada masalah nggak? Kalau dari aku sih sebetulnya nggak ada masalah karena bukan apa namanya ini kan sinusitis ya, sinusitis itu saja sudah apa ya pemicunya memang dari virus, bakteri dan juga jamur gitu, jadi akan
apa ya, akan ada potensi untuk terjadinya infeksi lebih lanjut gitu, karena adanya akumulasi keburukan pada rongga sinusnya. Tapi kalau sudah lanjut. Lanjut berarti ini udah top. Terus selanjutnya pathway. Mungkin pathway bisa disesuaikan dengan patofisiologi aja ya. Oke, siap. Karena ini kan udah ada diagnosanya juga. Jadi nanti dimulai dari infeksi virus lanjut sampai ke bersenjata itu juga udah ada di patofisiologi. Jadi kayaknya cuma tinggal ngebentuk badan. Selanjutnya ada rencana perawatan, ini disesuaikan dengan SLKI dan SIKI. Ini kan juga udah ada ya, maksudnya kita nggak perlu mikir yang kemana-mana karena dia tinggal masukin. Berarti untuk luarannya yang pertama persiapan jalan nafas tidak efektif itu batu kepenikan, karena kan ada sekret butuh menurun, frekuensi nafasnya membaik. Untuk intervensinya itu sudah sesuai dengan manajemen jalan nafas. Oke, nanti tinggal dimasuk-masukkan. Terus selanjutnya diagnosa yang kedua itu nyeri akut, pastinya luarannya nyeri akut menurun. Setuju nggak? Setuju. Terus gelisahnya juga menurun karena nyeri menurun. Untuk intervensinya, iya manajemen nyeri. Terus untuk yang terakhir resiko infeksi itu luarannya sesuai SLKI ya. Cairan berbau menurun, untuk buah hijau menurun, drainase menurun karena ini yang menyebabkan infeksi. Lalu untuk intervensinya yaitu pencegahan. Ini mencari keperawatan cukup. Cukup. Barang ada tambahan. Selanjutnya ada evidence based practice. Untuk evidence based practice, silahkan bisa mencari jurnal. Udah nemu. Sudah. Yang pertama itu tadi aku ambil dari judul artikelnya itu Effect of Salinasal Irrigation in Patients with Sinusal Symptom tahun 2023. Nama penelitinya yaitu Asti Widuri et al. Kemudian metodenya kuasi eksperimental dengan desain pretest post-test dilakukan di rumah sakit PKU Muhammadiyah Gambir Yogyakarta dari Mei hingga Juni tahun 2023. Sampel yang digunakan itu melibatkan 18 orang dengan gejala sinusal. Kemudian hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rata skor endoskopi sebelum dan sesudah irigasi salin adalah 6,89, kurang lebih ya, kurang lebih 1,1 dan 5,33 kurang lebih 1,4 dengan nilai P 0,006, sedangkan rata skor TNSS sebelum dan sesudah irigasi salin adalah 6,17 kurang lebih 2,3 dan 4,28 kurang lebih 2,6, nilai P 0,006. Dengan demikian irigasi salin nasal secara signifikan meningkatkan skor endoskopi dan TNSS, tetapi tidak meningkatkan waktu MCC. Nah, intervensi keperawatannya itu menunjukkan dukungan praktis untuk irigasi salin sebagai intervensi mandiri yang dapat diajarkan perawat untuk mengurangi beban sekret dan memperbaiki mukosa nasal. Ada tambahan atau sanggahan atau ya? Kamu cukup ya kak ya, jelas. Mungkin mau menambahkan satu artikel lagi yang penataran fisiologi
fisioterapi pada kondisi sinusitis maksillaris bilateral dengan modalitas ultrasound dan case massage atau sinus acupressure point di RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Nah, di sini metode yang digunakan itu adalah metode deskriptif analitik. Kemudian sampelnya adalah data studi kasus diperoleh berupa hasil asesmen dan perubahan yang dapat diketahui melalui evaluasi hasil dari program fisioterapi pada kasus seorang pasien. Nah, hasilnya itu setelah dilakukan terapi sebanyak 6 kali itu ada pengurangan nyeri. Nah, kemudian intervensi yang dilakukan itu intervensi fisioterapi menggunakan modalitas ultrasound dan face massage dengan teknik sinus pressure point itu dapat membantu mengurangi nyeri pada kondisi sinusitis. Ada yang apa namanya ditambahkan? Cukup. Karena ini adalah pembahasan terakhir. Jadi kesimpulan dari ini. Iya. Oh, iya. Mungkin bisa dibacakan kesimpulannya. Baik. Berdasarkan diskusi kelompok kecil untuk kasus Menjatum ini yang mengalami pengeluaran cairan di total, penanah dan berbau busuk yang berlangsung lebih dari 2 bulan menyebabkan diagnosis sinusitis kronis yang membutuhkan operasi sinus endoskopi. Kondisi ini disebabkan oleh obstruksi kompleks osteometal, gangguan draining, sekresi, dan infeksi sekunder yang menyebabkan peradangan mukosa yang berkepanjangan. Perawatan komprehensif diperlukan melalui penilaian subjektif dan objektif holistik, mengidentifikasi masalah utama berupa pembersihan jalan napas yang tidak efektif, nyeri akut, dan risiko infeksi. Manajemen keperawatan berbasis bukti seperti irigasi salin hidung dan intervensi non-farmakologis untuk nyeri, berdasarkan dengan edukasi dan kolaborasi interprofesional dalam persiapan BSFV, memainkan peran penting dalam mendukung keberhasilan terapi, pemulihan pasca operasi, dan pencegahan komplikasi dan kematian. Ini bisa dikirim ya ke sekretaris supaya langsung dimasukkan. Oke, untuk small group discussion kali ini sudah selesai. Alhamdulillah semua sudah terjawab, sudah lancar dan semua sudah berani berpendapat, bersuara. Mungkin pertemuannya saya cukupkan. Adapun nanti misalkan ada tambahan atau bisa disampaikan ke sekre supaya nanti apa yang kita kerjakan bisa lebih sempurna. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.